Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Ratapan 2 ayat 17. Tuhan telah melaksanakan apa yang dirancangkannya. Ia menggenapi apa yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia membuat seteru bergembira atas kamu dan meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Shalom saudara kasih Tuhan. Kiranya hari ini saudara-saudara tetap dalam semangat dan kegembiraan untuk menjalani hari ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara kasih Tuhan, kadang dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan kebingungan, mau pilih yang mana. Dan terkadang untuk mempertimbangkan mengambil keputusan di tengah kebingungan yang sering dipakai orang untuk timbangannya adalah untung ruginya. Ya, itu kebanyakan orang menggunakan hikmatnya untuk melakukan hal itu. Lalu, bagaimana jikalau untung rugi itu ditimbang dari sakit atau tidaknya? Kita akan terjebak dalam, untuk apa sih susah, sakit, menderita, menangis kalau kita jalani hidup seperti itu? Sehingga ada orang memilih, apa sih gunanya setia kepada Tuhan? Apa sih gunanya kalau memang harus jalani kehidupan dengan penuh kesusahan? Sehingga memilih, ya udah, kita lihat orang sana bisa kok hidup seperti ini, kelihatannya kok bahagia aja. Dan Tuhan berkati mereka kok kayaknya dengan kelimpahan. Dan akhirnya memilih jalan yang seperti itu. Mari kita ingat Tuhan Yesus pernah katakan tentang dua jalan. Ada yang lebar dan yang sempit. Yang sesak, tetapi ada yang sempit. Atau gambaran di mana yang biasa dijalani orang banyak, dan ada yang less travel road. Jalan yang jarang dijalani oleh orang. Pasti orang berpikir karena ramai yang di sana, mungkin lebih aman. Lebih enak, lebih nyaman. Tapi yang jalan yang jarang dilalui orang ini, nggak tahu mau kemana. Tapi Tuhan Yesus sarankan pilih jalan yang jarang dilalui orang. Nah, karena apa? Jalan itu menuju kepada kehidupan. Artinya begini, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan atau kesusahan dalam hidup untuk memilih apakah aku mau setia kepada Tuhan atau tidak, mari pertimbangkan kemana arah atau ujung dari jalan ini. Terkadang ujung jalan tersembunyi, tapi kita sudah tahu ke sana menuju kehidupan. Tetapi karena kita lihat banyak orang menjalani jalan yang ramai ini, padahal ujungnya nggak jelas. Tapi lebih banyak orang memilih itu. Oleh karena itu kiranya kita semakin berhikmat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang derita yang timbul akibat mencobai Tuhan, memilih untuk tidak setia. Yeremia menangis meratapi Yerusalem, Yehuda yang akhirnya ditaklukkan oleh Babel. Awalnya mereka tidak mau mendengar Yeremia. Yeremia sudah berteriak-teriak mengajak umat bertobat, ayo kembali kepada Tuhan, supaya engkau hidup. Tuhan berhak loh, karena kalian adalah umat yang nama Tuhan melekat pada kalian. Tapi mereka tidak mau mendengar Yeremia. Mereka lebih suka mendengar nabi-nabi palsu yang menyenangkan hati mereka. Akhirnya mereka memilih, oke, stop di sana, Tuhan, kami mau menentukan diri kami sendiri. Mereka berkoalisi dengan Mesir, akhirnya Babel menaklukkan mereka. Bapak Ibu, mungkin di saat kesusahan itu datang, umat itu berpikir Tuhan sedang menghukum kami. Tapi sesungguhnya, mari kita ingat, bukankah Tuhan kita Allah pencipta segala sesuatunya, Allah semesta alam, Dia yang merawat, Dia yang melindungi, Dia yang membagari orang-orang yang dikasihinya. Dia yang menolong, mencukupkan kehidupan mereka.
Tapi ketika memilih membelakangi Tuhan, sama saja mengatakan, Tuhan gak usah lindungi kami lagi. Tuhan gak usah lagi tolong kami. Mereka memilih menentukan jalan sendiri. Akhirnya, ketika datang lawan itu, tidak ada yang menolong. Tetapi demikian pun, Tuhan telah merancangkan kebaikan. Tuhan akan memurnikan mereka dan mengembalikan mereka dari Babel setelah 70 tahun. Supaya kita lihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sesungguhnya kesengsaraan dan penderitaan yang teramat sangat adalah hidup yang jauh dari Tuhan. Bukan persoalan hidup. Tetapi justru hidup kita sungguh bermasalah kalau kita jauh dari Tuhan. Masalah dalam hidup ini pasti ada. Tetapi bersama Tuhan kita bisa memenangkan banyak perkara. Tetapi hidup jauh dari Tuhan, kita tidak tahu ujungnya. Dan yang pasti di sana ada kebinasaan. Dosa yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu lebih baik firman Tuhan mau mengajak kita di masa-masa peringatan akan sengsara Kristus. Bahwa kesusahan hidup ini bukan ketiadaan Tuhan. Kesusahan yang ada pada hidup kita justru karena Yesus memilih sengsara dan menjalani sengsara itu. Supaya kita tetap teguh, ada jaminan, ada kekuatan bahwa temanku, sahabatku, saudaraku dalam perjalanan, dalam kesusahan ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Supaya kita tetap dimampukan untuk tetap setia. Tetapi kalau kita memilih akhirnya menjauh dari Tuhan, justru kita akan menuju kepada kebinasaan. Saudara yang kasih Tuhan, Yeremia meratapi Yerusalem karena dia menyaksikan sendiri kehancuran akibat tidak mendengar firman Tuhan. Dan kasih Tuhan, mari kita bersyukur, mensyukuri kebaikan Tuhan yang telah memberikan Yesus Kristus menjadi tebusan bagi kita. Darahnya yang menolong dan menyelamatkan, memurnikan kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, lebih baik tetaplah setia, sekalipun harus menjalani perjalanan yang gak gampang. Tetapi di sana menuju kehidupan, daripada kita memilih menjauh dari Tuhan, hidup dalam dosa. Tetapi kita menjadi binasa karena itu. Oleh karena itu, mari tetap semangat, tetap teguh dalam Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami kesedihan, bersedihlah, menangislah, bawalah kepada Tuhan, tumpahkanlah perasaanmu kepada Tuhan. Tetapi tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan menjadi menjauh dari Tuhan. Karena Allah kita Allah yang setia. Dan Dia akan memulihkan, dan Dia akan menyembuhkan. Mari tetap teguh dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom. Suhatani doso dolok si manabuni sumatu tau siluman lani imadangani napariri moki hoki kala dosanai nama bak doi lunai langan buhi ala dosai iban parir nisi songoni dilehon Jesus muda